memperbaiki problematika merosotnya moral generasi anak muda saat ini? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa banyak problem-problem yang terjadi di kalangan anak muda, khususnya di zaman sekarang. Baik. Nah, ketika ada problem pasti dicarikanlah solusi, begitu kan ya, Pak? Di sini saya mengutip dalam kitab Syarah Al-Hayyu fil Islam, karangannya Sayyid Al-Qutsbi. Beliau menganjurkan bagi para pemudanya itu agar senantiasa at-tarbiyatul fardiyah, yaitu mempelajari, mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama dan umum. Baik. Sehingga senada dengan yang dikatakan oleh Albert Einstein, yaitu science without religion is blind, religion without science is lame, kata Albert Einstein. Yang artinya ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama akan buta. Akan tetapi ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama akan lumpuh dan berbahaya. Ya, jadi ilmu pengetahuan umum tanpa agama akan buta, sedangkan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum akan lumpuh dan berbahaya, kata Albert Einstein. Sehingga antara ilmu umum dan agama ini bagi anak muda sekarang harus juga didalami, harus sama-sama dipelajari. Tapi yang lebih didahulukan adalah ilmu agamanya. Baik. Tapi juga tidak boleh menutup mata dengan ilmu-ilmu umum agar kita itu tidak ketinggalan zaman. Baik. Gitu. Terus yang kedua, solusinya adalah perhatian orang tua. Perhatian orang tua akan anak didiknya, akan anak mudanya. Lebih-lebih ibu. Karena ibulah yang memberikan sumbangsih 75% menentukan karakter si anak itu. Sedangkan ayah memberikan 25%. Gitu. Dikisahkan dalam sebuah syair, famusalladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa musalladhi rabbahu Fir'aunu mursalun. Jadi ada sebuah kisah, ada dua Musa yang mana Musa ini sama-sama hidup di zamannya Nabi Musa. Baik. Musa yang pertama, famusalladhi rabbahu Jibrilu kafirun. Musa yang pertama ini adalah Musa yang dirawat oleh malaikat Jibril, akan tetapi menjadi orang kafir. Musa yang kedua, wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu ini, Musa yang kedua ini adalah Nabi Musa yang dirawat oleh Fir'aun. Ketika ditelusuri sejarah ini, ternyata Musa yang pertama yang dirawat oleh malaikat Jibril itu adalah Musa As-Samiri Al-Ajl. Musa yang membuat patung sapi untuk disembah. Dan ternyata Musa yang pertama, Musa Samiri ini dilahirkan di sosok ibu yang ahli pezina, dari ibu penzina. Sedangkan Nabi Musa dari ibu yang bukan pezina, melainkan ibu yang taat kepada Allah. Sehingga walaupun Musa As-Samiri ini dirawat oleh malaikat Jibril, diberi makan makanan surga, minum-minuman surga, tetap menjadi orang kafir. Sedangkan Nabi Musa itu walaupun dirawat oleh Fir'aun, orang yang dilaknat oleh Allah, karena terlahir dari sosok ibu yang hebat, tetap menjadi utusan, begitu. Baik, terus luar biasa, solusi yang Ustaz. ketiga, iya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan, Ustaz Mahrus. Ya. Solusi yang ketiga menurut saya yaitu memperbaiki iman dan hati. Karena hati ini akan menentukan segalanya. Karena dalam hadis itu ala inna fil jasadih mudghatan, dalam hadis. Ingatlah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal darah. Baik. Idza salahat jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah ini baik, maka juga baik semua anggota tubuh ini. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah ini jelek, buruk, maka semua jasad itu juga buruk gitu. Ala wahiya al-qalb. Bisa-bisa. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hati ini agar hati ini tetap
dalam keadaan damai, tidak terkontaminasi noda-noda kemaksiatan, begitu. Iya, Sehingga betul juga sekali tertera dalam Ustadz. kitab Sulam Taufik, Mhm. tertera dalam kitab Sulam Taufik halaman 63, Baik. kalau nggak salah 63, wa min ma'asyil qalbi, di antara maksud-maksud hati yang menyebabkan hati itu keras sehingga anak itu bisa mandel, generasi sekarang itu bisa banyak problemnya apa? Ar-riya'u bi a'malil birri, kata Sulam Taufik, riya terhadap amal-amal kebaikannya, Nah, untuk ingin mendapatkan pujian manusia daripada pujian-pujian Allah. Yang kedua adalah wasyakku fillah, ragu terhadap adanya Allah, sehingga banyak generasi-generasi muda sekarang berkeyakinan bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak memberikan manfaat, padahal diri kita saja yang enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus yang ketiga, maksud hati itu at-takabbur ala ibadillah, takabbur, ihtiqarun nas, takabbur dan sombong terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya, merasa dirinya itu seakan-akan lebih mengungguli daripada yang lainnya, itu tidak boleh, termasuk maksudnya hati. Dan juga hasud, dengki, israru ala dzambih, dan juga berbangga-bangga terhadap dosa yang pernah dilakukan, termasuk maksudnya hati. Sekarang banyak pemuda-pemuda itu bangga terhadap dosa yang dia kerjakan. Dosanya sudah puluhan tahun diceritakan sekarang. Seakan-akan bangga telah menceritakan melakukan dosa. Itu yang menyebabkan kerasnya hati. Sehingga perlulah kita itu selaku pemuda untuk menjaga hati kita ini agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk dan kemaksiatan. Begitu. Baik, luar biasa. Jadi berbicara tentang problematika merosotnya generasi muda saat ini, itu saya sangat setuju dengan paman saya Albert Einstein itu ya, Ustadz Mahrus ya, yang mengatakan bahwa ilmu agama dan juga ilmu umum ini saling berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Ya, baik pemirsa, sudah saya katakan di awal bahwasanya bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar di siaran langsung laman Facebook STV Cermin Kaum Santri. Dan Ustadz Mahrus, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja akan saya bacakan nih Ustadz Mahrus, bagaimana? Ya, gak apa-apa, pertanyaannya, bacakan. bagaimana nih Ustadz, tanggapan Ustadz mengenai anak muda zaman sekarang yang terkontaminasi, sudah kecanduan dengan game online? Apakah anak muda tersebut tergolong anak muda yang masa depannya suram? Karena berbicara tentang game online ini sudah merebak ke seluruh anak muda, hampir seluruh anak muda begitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz Mahrus sendiri? Jadi, menurut saya, apakah pemuda yang sudah terkontaminasi atau terjebak dalam game online itu, apakah bisa menjadi generasi yang diharapkan bangsa, begitu ya? Baik. Nah, jadi menurut saya, selagi kita ada usaha dan keinginan kuat untuk berubah, kita itu pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Saya mengaca pada diri saya sendiri. Dulu sebelum saya itu